Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari megang kita. Itu adalah sebuah peninggalan dari indatu kita, dari ulama-ulama kita yang megang aslinya hari ini, satu hari sebelum Idul Adha atau satu hari sebelum Idul Fitri. Tetapi karena perkembangan zaman, pengembangan teknologi dan sebagainya, dengan ada kulkas di rumah, kadang-kadang orang Aceh ini 1 minggu yang lalu sudah megang dalam kulkas penuh daging. Atau istilah lain, kemarin mak megang pegawai, karena pegawai banyak uang, tiap hari membeli daging. Yang aslinya menurut sejarah dan kebudayaan Aceh, megang itu adalah satu hari sebelum hari raya. Artinya kemarin. Hari ini ya. Artinya hari ini. Kemarin megang pegawai, yang lalu megang pegawai juga. Tidak apa-apa karena kemakmuran bersama ya. Orang Aceh sekarang kaya, jadi gizinya banyak, kesehatannya. Orang-orang Aceh dulu miskin. Kadang-kadang orang-orang kampung hanya 2 kali makan daging, Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha saja. Atau 3 kali, megang 3 kali. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, megang itu bukan agama. Ini yang harus diingat. Megang itu bukan syariat, bukan agama, tetapi penuh dengan nilai-nilai agama di dalamnya, penuh dengan nilai-nilai kasih sayang. Artinya kalau kita punya kelebihan rezeki, kita bisa membantu orang-orang yang duafa. Kita bantu daging megang, kita bantu orang yang tidak punya uang, atau kita kasih daging. Itu jadi sedekah. Sedekah itu bagian dari ajaran Islam. Sedekah itu syariat. Infak syariat. Apalagi zakat. Zakat itu wajib. Zakat salah satu dari rukun Islam yang 5. Jadi nilai-nilainya ada di situ, nilai-nilai Islam dalam megang. Tetapi seseorang yang tidak megang di rumahnya, itu jangan kita katakan dia itu mungkin istilah-istilah yang menyakiti. Ada kadang-kadang kita latah, sering menjelek-jelekkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Jadi boleh saja orang tidak megang. Ada juga satu keluarga misalnya pantang makan daging hewan, beli ikan aja di rumah. Ada. Tapi inilah yang perlu kita saling menghargai. Jangan kita jadikan yang bukan dari agama menjadi agama. Jadi megang itu bukan bagian dari agama. Adat istiadat Raja Aceh. Raja Aceh dulu membantu
ingin membagi-bagi hartanya, sedekahnya kepada rakyatnya yang kurang memiliki gizi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada 2 sunat puasa ya. Tadi puasa Arafah, juga puasa Kamis. Sangat bagus kalau ada yang berpuasa. Hukumnya juga sunat. Sunat juga. Tetapi besok itu adalah hari raya. Hari raya Idul Adha. Idul Adha. Apa maknanya? Hari kurban. Adha itu dari kurban juga. Artinya besok ada kurban. Kapan disunahkan dalam agama? Kita sembelih setelah salat. Setelah salat Idul Adha sudah boleh menyembelih kurban. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan COVID-19 ini, corona, masih banyak umat Islam yang berkurban. Jadi di masjid-masjid itu, di Berawi sangat banyak lembunya, di Lambu, di Al-Ma'mur, ya, di Masjid Raya juga ada, di Baitul Musyahadah, di mana-mana, di masjid-masjid jami' juga banyak orang masih berkurban. Itu adalah rahmat Allah. Berarti kita belum terlalu miskin, belum terpuruk. Ini kenapa ini kita harus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah? Karena Allah masih banyak memberi nikmat kepada kita. Orang-orang kaya kita masih kasih sayang kepada kita yang miskin. Bisa jadi suatu saat orang-orang kaya itu akan kikir, tidak mau berkorban lagi. Akan datang saat-saat seperti itu. Tapi alhamdulillah di Aceh tidak ada. Orang kaya masih kasih sayang kepada orang-orang miskin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bagaimana Idul Adha dalam suasana COVID ini? Ini sudah bertambah lagi. Cukup banyak bertambah di rumah sakit Zainal Abidin. Kita harus hati-hati juga. Harus hati-hati siapapun orangnya. Apakah kita rakyat jelata? Apakah kita pejabat? Apakah kita ulama? Harus hati-hati. Karena yang namanya COVID ini tidak mengenal status. Dokter juga kena. Dokter juga kena. Jangan kita tolak mentah-mentah. Oh, saya ini Pak Imam, saya ini ulama, saya selalu berwudu, tidak kena. Enggak. Ingat sahabat Rasulullah Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian muadzin Rasulullah, Bilal bin Rabah, tambah lagi beberapa orang lagi, sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya mereka itu masuk surga. Sudah dijamin masuk surga. Abu Ubaidah sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Sebelum mati sudah dijamin masuk surga. Mu'adz bin Jabal sudah dijamin masuk surga. Bilal bin Rabah sudah dijamin masuk surga. Tetapi kena juga tahun. Kena. Waktu terjangkit tahun di Suriah. Kena juga. Maka misalnya maaf kalau ada pendapat-pendapat di warung kopi, ulama tidak akan kena itu. Karena selalu berzikir. La ilaha illallah. Ada selalu dalam wudu. Jadi sejarah tidak menyebutkan ulama tidak kena. Yang penting bagi kita adalah hati-hati. Misalnya apa salahnya kita selalu pakai masker?
pakailah kita kemana-mana. Kalau boleh orang yang tidak kita kenal jangan salam dengan mereka. Kalau sudah dekat-dekat sama-sama jamaah tidak masalah. Tapi ada tamu kita misalnya dari Jakarta, dari Medan, kita nggak kenal, minta begini aja, artinya kita tolak disalami. Itu apa namanya muhasabah, apa namanya itu memelihara diri, menghitung diri. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berhari raya juga sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adab-adab kita berhari raya. Apa yang harus kita lakukan besok pagi? Nanti sore sudah boleh kita takbir. Waktu salat maghrib takbir. Dan takbir hari raya ini 4 hari berturut-turut. Hari raya tambah hari tasyrik. Maka dikatakan hari raya Idul Adha ini lebih besar daripada hari raya Idul Fitri. Walaupun di Indonesia terkesan Idul Fitri lebih mewah, lebih luar biasa. Pada hakikatnya hari raya Idul Adha itu lebih agung. Lebih agung dia. Takbir aja 4 hari berturut-turut, ada hari tasyrik. Kemudian di tanah suci jutaan jamaah sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi kongres internasional, kongres umat Islam internasional yang menggetarkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir takut kepada jamaah haji. Apalagi ada talbiyah luar biasa itu. Ya. Jadi bergemuruh di padang Arafah, di jalan-jalan kota Mekah, di jalan-jalan raya. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika labbaik. Wah, luar biasa, menggetarkan hati. Orang kafir juga takut. Tambah takbir. Takbir Idul Fitri, Idul Adha itu menakutkan. Takut bagaimana? Bukan takut mereka lari. Bukan. Walaupun orang kafir itu ketika nama Allah disebut, kecuali orang munafik. Ya. Orang munafik itu ada dalam kalangan orang Islam, ada juga dari kalangan orang kafir. Tetapi orang-orang kafir yang tidak munafik, ada orang kafir tidak munafik. Ini tidak sering kita dengar ya. Tetapi kami yang mempelajari perbandingan agama, setiap agama juga ada munafik. Ada agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri kita, tiga model. Orang Kristen itu tidak pernah pergi ke gereja. Orang Hindu, Buddha tidak pernah pergi ke tempat ibadah mereka, tidak ibadah. Itu orang munafik dari kalangan mereka. Tetapi orang-orang yang tidak munafik dari kalangan mereka, ketika mendengar bacaan ayat Quran, mereka bergetar hatinya, walaupun mereka itu kafir. Ada Joe Biden itu bapak itu. Itu calon presiden Amerika yang akan datang. Dia menghafal sejumlah ayat Quran, hadis Nabi, dan diwawancara oleh TV Al Jazeera. Dia katakan, kalau saya mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, bergetar hati saya. Dia kafir, masih kafir. Siapa tahu suatu saat dia masuk Islam. Kalau masuk Islam luar biasa. Presiden Amerika yang akan datang ini mungkin kalau dia menang. Dan mudah-mudahan menang. Nah, karena yang sekarang ini sangat buruk orangnya, buruk rupa dan buruk akhlaknya yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Enggak usah kita sebut namanya, sudah terkenal. Tapi Joe Biden ini mungkin dia baik dan dekat dengan orang Islam. Yang luar biasa, dia kampanye membaca ayat Al-Quran
Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dia baca itu, dia baca hadis. Jadi semoga begitu. Dia mendukung umat Islam, mendukung Palestina, karena semua presiden Amerika yang telah terpilih semua adalah pro Yahudi, tidak kecuali, termasuk si Islam murtad. Itu Barack Obama itu Islam di Jakarta dulu, waktu SD dia Islam. Kemudian diambil oleh neneknya, dibawa pulang ke Hawaii, dia masuk Kristen lagi. Maka nama dia itu nama Islam. Barak itu bahasa Arab. Arti barakah, yang diberkati. Ayahnya Muslim, mamanya Muslim. Dia jadi kafir. Tidak pro Palestina. Dia pro Yahudi, Israel. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini kita juga mendengar pidato Tayyip Erdogan, itu presiden Turki, ingin membela Palestina. Katanya dia sudah mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid. Dia belum puas. Dia ingin mengembalikan juga, ingin mengambil lagi Baitul Maqdis di tangan Israel. Lalu Israel marah. Israel mulai mengganggu rakyat Palestina. Boleh saja kita berprasangka baik, ya, husnudzan kepada Tayyip Erdogan. Gak apa-apa, sama Islam kan harus berprasangka baik, ya. Tetapi saya takut keberanian yang berlebih-lebihan dari Erdogan, yang korban adalah rakyat Palestina. Dan kita tahu Erdogan itu bagus. Dulu ada Mustafa Kemal Pasha Atatürk, itu diktator anti-Islam, anti-khalifah. Erdogan Islami. Dia ingin mengembalikan Turki kepada Islam. Tetapi ada satu sisi lemah. Erdogan dengan Mustafa Atatürk itu mirip juga, diktator. Jadi presiden yang baik hanya 2 periode. Dia mencari jalan ini itu sudah 4 periode. Enggak mau turun-turun, sama dengan Mustafa Kemal Atatürk. Seharusnya dia mempersiapkan kader, menggantikan dia yang Islami. Dia sudah tua, mundur aja. Ini enggak, selalu berusaha begini. Dari Perdana Menteri jadi Presiden Perdana Menteri. Pokoknya dia harus nomor 1 selalu. Orang lain tidak berani ngomong ini. Saya berani. Jadi pemimpin yang baik adalah yang demokrasi. Yang jangan lama-lama di pucuk pimpinan. Kita persiapkan regenerasi. Tapi Tayyip Erdogan tidak mempersiapkan generasi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besok? Datang cepat-cepat ke lapangan atau ke masjid tempat kita salat Id. Jangan terlambat sekali, sudah diberi pengumuman berkali-kali, kita masih lari-lari di jalan. Ada orang yang tidak sempat, sudah takbir, sudah 1 rakaat, anehnya pulang tidak lagi salat Id. Itu orang-orang yang rugi. Jangan sampai kita seperti itu. Padahal hari raya itu kita disunatkan. Kalau hari raya Idul Adha beda dengan Idul Fitri.
besok minum aja di rumah, makan dulu nggak apa-apa. Oh, besok jangan ya, jangan. Idul Fitri makan dulu. Idul Fitri makan dulu, minum dulu, besok jangan. Artinya kita lebih cepat ke lapangan. Bagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita jalan kaki. Mau kita jalan kaki, setiap langkah kita akan ditulis pahala oleh malaikat. Tetapi kita sekarang kan bangga dengan mobil kita, dengan mobil. Tapi kalau jauh boleh dengan mobil. Kalau dekat jalan kaki aja. Dan disunahkan oleh Rasulullah pergi jalan ini, pulang jalan yang lain. Itu juga dapat pahala yang luar biasa. Saya pernah bertanya kepada guru saya, kenapa harus pergi ke jalan lain? Kalau rumah kita di timur, kita harus pulang ke barat. Tidak mesti seperti itu. Ke lorong lain misalnya, kalau ada. Kalau tidak ada, jalan itu aja. Jangan sampai harus jalan lain, kita di timur, pergi ke barat. Semakin jauh. Bukan seperti itu. Kalau jalan lain, apa hikmahnya? Jalan lain itu ada malaikat yang berbeda. Malaikat yang berbeda semua menyalami kita. Ini kan spiritual. Tidak realita. Spiritual. Kita tidak nampak, enggak pernah kita merasa disalami oleh malaikat. Tetapi ulama-ulama tasawuf mengatakan begitu. Setiap jalan ini sudah bersalam semua dengan kita. Bersalam tidak mesti dengan tangan. Diucapkan selamat, salam sejahtera kepada kita. Ketika kita pulang jalan lain, malaikat yang lain di situ. Malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat itu semuanya di dalam iman dan takwa kepada Allah. Tidak ada para malaikat yang durhaka kepada Allah. Ada Harut wa Marut. Itu perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan itu bukan malaikat. Mereka itu adalah makhluk lain yang bukan malaikat. Karena malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Ada juga yang berpendapat itu dua malaikat yang diuji di negeri Babylon. Babylon itu di Irak. Jadi perbedaan pendapat ulama itu. Wallahu a'lam. Sekarang dua malaikat Harut wa Marut itu sedang berada di dalam sumur Burhud. Burhud itu di San'a. San'a ibu kota Yaman. Ngeri juga diazab terus-menerus di situ. Kapan tidak ada azab lagi? Hari akhirat nanti. Hari akhirat nanti tidak berdosa lagi. Harut wa Marut masuk surga juga karena dia malaikat. Tetapi Syekh Muhammad Abduh mengatakan tidak benar, bukan malaikat itu. Wallahu a'lam. Memang itu ahli tafsir yang ahli bidang itu. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana kita sedang Covid? Apakah bersalaman-salaman dengan jamaah yang sangat banyak di lapangan? Ya. Kalau kita rujuk kepada peraturan dokter, lebih baik jangan. Tetapi kalau Anda yakin tidak apa-apa, bersalam-salaman aja. Tidak apa-apa. Saya tidak melarang. Bukan hak kita melarang. Tapi tadi malam saya juga ngomong dengan Pak Dokter. Tolong Ustaz ceramah di Masjid Raya. Lebih baik jangan peluk-pelukan, cipika-cipiki hari raya. Jangan. Apalagi yang kita tidak mengenal, orang tidak kita kenal. Untuk menghindari Covid sedang meningkat di Aceh, sedang meningkat nih. Apa kata dokter tadi malam kepada saya? Sudah bertambah cukup banyak. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua kita jemaah ini terhindar dari Covid ini. Terhindar. Dengan doa-doa, insyaallah kita bisa menolak. Maka doa yang dibacakan oleh Pak Imam itu bermanfaat sekali. Kita juga membaca, saya selalu membaca dan membaca. Supaya Allah menjauhkan kepada kita bala, taun, judi, zina, yang ringan dan yang
tersembunyi yang lahir, kita minta kepada Allah supaya jangan dekat dengan kita. Di dalam doa itu memang dikatakan khususan untuk negeri kita, juga untuk negeri kaum muslimin. Itu doa tag asli, ya, seperti di sini. Tetapi sekarang boleh kita tambah doanya. Seluruh dunia, seluruh alam, ya Allah jauhkanlah. Kenapa? Karena di negeri-negeri orang kafir juga ada orang Islam sekarang. Di Amerika banyak, di Thailand banyak, di Jerman banyak. Kan orang-orang Islam juga. Kita berdoa kepada Allah supaya COVID-19 ini tidak ada lagi di dunia. Hakikatnya seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita besok bersilaturahim, ya, bersilaturahim ke rumah-rumah guru kita, ke rumah tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan kita, juga sebaiknya hati-hati juga, ya, hati-hati juga, jangan sampai kita terkena virus ini. Ya. Kata dokter masih berbahaya, khusus di Aceh meningkat. Ya. Nah, terserah kepada kita semua, terserah kepada kita. Berlindung kepada Allah SWT. Selalu berdoa kepada Allah supaya kita selamat, selamat kita sendiri, selamat keluarga, selamat tetangga kita, selamat kampung kita. Bahaya sekali. Selebihnya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, jadikanlah Idul Adha besok adalah hari ibadah kita. Bagaimana hari ibadah? Harus ada tekad dalam diri kita orang Islam untuk menghabiskan hari raya Idul Adha itu dengan ridha Allah. Tidak kita ciptakan dosa-dosa baru. Bagaimana Allah ridha kepada kita besok? Dengan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jangan ciptakan dosa-dosa baru. Dosa baru ghaibah, menggunjing. Dosa baru melihat perempuan-perempuan yang tidak sopan di jalan. Dosa baru, ada dosa besar di hari raya. Itu bagi orang awam di kampung-kampung, tapi bukan di kampung kita, kampung orang. Berjudi. Itu judi, maisir itu hari dosa besar. Apa itu judi? Mentaruh. Pupak lumah, pupak kameng, pupak kebiri, itu dosa besar. Mentaruh, melihat-lihat BL mobil, apakah ujungnya. Itu main uang. Itu judi, dosa besar. Di warung-warung kopi, muen bate, muen peng. Muen peng, bayar mie, bayar kopi, bayar kue, bayar rokok. Judi, dosa besar. Itu dilakukan oleh orang-orang awam, orang-orang Islam di Afrika, di Aceh tidak, karena kita sudah di Mekah. Di Aceh tidak. Tapi di Aceh masa sekarang udah tidak ada. Kalau di Aceh sekarang wallahu a'lam. Itu judi dosa besar. Jangan. Kemudian nasihati istri kita, nasihati gadis kita. Jangan tabarruj keluar dari rumah dengan pakaian yang menggiurkan. Selewah, ketat, bajai ketat, na'udzubillah min zalik. Nya syariat Islam, nanggro Aceh syariat Islam. Kok batak-tak? Kok batak-tak ibu yo? Katu hari anak apa jilbab ya? Hangete meruno kiban berjilbab yang bagus. Kok batak-tak ibunya, adiknya pada adik maiswa Win, maiswa uncia. Pakaian ketat. Dosen yang berdosa. Nyo dosen dengar yo, ceramah lun dengar. Munyo dro ne pak dosen anak neyu berpakaian yang baik kepada mahasiswa dro ne turut berdosa uro akhirat. Pegah ba mahasiswa.
Baik pakai celana ketat. Baik pakai baju ketat. Itu dakwah. Dosen itu mendapat pahala yang sangat banyak. Karena sudah berdakwah kepada mahasiswanya. Tapi yang kita lihat, naudzubillah min dzalik. Ibu gadai mahasiswi. Pakaian naudzubillah, lagi pakaian bintang sinetron. Ini bahaya. Harus bertanggung jawab semuanya. Hotelun muda negara rezekiban. Luar biasa, ada jaga jilbab di Masjid Raya. Belum kerja sama dengan teman-teman. Ya, di jalan-jalan. Memang ekstrim itu. Tetapi sukses. Cuma di Noka dibiarkan loh. Ya malam jula-jula apa sebelum malam tadi di kota. Ka dulun-dulun loh, malam jilbab. Tapi bisa jadikan Islam ya. Orang Batak Kristen kadang wallah. Tapi seharusnya kita punya hak di Aceh ini, walaupun orang non-Islam wajib menutup aurat. Seperti di Kelantan, Malaysia. Di Kelantan tidak boleh orang-orang kafir menampakkan auratnya. Di Mekah juga begitu, di Madinah juga begitu. Mekah, Madinah memang tidak ada orang kafir, tapi di Jeddah ada. Di Jeddah ada orang kafir, tapi disuruh menutup aurat. Di kota Banda Aceh, di jantung Serambi Mekah, berani orang Kristen dengan pakaian minim. Padahal sesungguhnya Allah melarang mereka buka aurat supaya tidak dosa kita orang Islam. Apakah ada fatwa? Aurat orang Islam dah ada. Aurat orang kafir je dangiang. Hana fatwa dia. Malah aurat Cina dangiang lebih dahsyat. Dia kecil. Cina putih-putih, lagak-lagak. Semakin layu dahsyat. Makanya wahai anggota DPRK Banda Aceh, pegat kanun. Cina-Cina di Penayung hanya pakai raum ini. Jadi dosa kamu, tungku-tungku dosa, penceramah dosa, tungku umum dosa, urung-urung beriman dosa aja. Harus seperti itu. Lagi di Kelantan. Di Kelantan dilarang orang-orang Cina pakai raum ini. Tapi di Aceh, naudzubillah min dzalik. Hadirin wa hadirat, mudah-mudahan hari raya Idul Adha besok kita diberi oleh Allah pahala-pahala yang kita kumpulkan untuk selalu kita di jalan Allah. Jangan ada orang-orang Aceh yang berdosa besok. Dengan hari raya jangan mencari dosa. Hanya sampai di sini. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum